Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Saya Krisna Kurniawan Munizar, NPM 10091119184, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, akan membahas salah satu materi yang berkaitan dengan mata kuliah pengenalan dan pengembangan kurikulum. Sebelum saya masuk ke tema pembahasan, saya ucapkan terlebih dahulu rasa hormat dan terima kasih saya kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Asep Dudi. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan, yaitu landasan pengembangan kurikulum. Namun sebelum kita masuk ke landasan pengembangan kurikulum, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih kurikulum dan apa sih peranan-peranan kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan sesuatu yang besar. Apabila diibaratkan pada suatu bangunan, kurikulum ini merupakan fondasi yang kokoh dan sangat berpengaruh pada bangunan tersebut. Begitupun dengan kurikulum, harus memiliki hasil dari pertimbangan-pertimbangan yang kuat atau pasti, sama seperti fondasi dalam bangunan. Nah, masuk ke peranan kurikulum. Peranan kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peranan konservatif, yang mana membahas, memperhatikan nilai dan budaya yang masih relevan. Kemudian yang kedua ada peranan kreatif, yang mana dari namanya saja sudah kreatif gitu. Jadi menghasilkan sesuatu yang baru dari peranan ini. Kemudian yang ketiga ada peranan evaluatif, atau memiliki atau bisa disebut peranan yang memilih dan menilai nilai-nilai budaya serta pengetahuan yang masih relevan. Itu terkait peranan kurikulum. Langsung aja kita masuk ke inti dari pembahasan, yaitu mengenai landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah landasan yang menggunakan filsafat dalam pengembangan kurikulumnya. Karena filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki kebenaran atau pendalaman pemikiran. Kemudian di dalam kurikulum harus memiliki hasil dari pemikiran yang logis. Maka dari itu landasan filosofis ini perlu diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Selain dari itu, di dalam landasan filosofis ini memiliki kriteria, diantaranya sesuatu yang baik dan adil dan indah. Itu merupakan bagian dari filosofis. Kemudian kurikulum memperlakukan pikiran dan perilaku yang dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir, kurikulum meningkatkan variabilitas dengan menekankan individualitas. Nah, dari landasan filosofis tersebut terdapat bidang filsafat yang mestinya kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama ada logika, yang mana dari logika ini kita bisa mengetahui sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Kemudian yang kedua ada nilai etika, yang mana dari nilai etika ini kita bisa mengetahui hakikat, mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kemudian yang terakhir dari nilai estetika. Dari nilai estetika ini kita bisa mengetahui mana sesuatu yang indah dan mana yang tidak indah. Mungkin itu terkait landasan dari filosofis. Oh ya, terkait landasan filosofis, terdapat aliran-aliran yang mendukung landasan filosofis ini. Yaitu yang pertama ada aliran idealisme, yang kedua ada realisme, yang ketiga ada aliran pragmatisme, yang keempat ada aliran eksistensialisme, yang kelima ada aliran perensialisme, yang keenam ada aliran esensialisme, dan yang ketujuh atau yang terakhir ada aliran rekonstruktivisme. Aliran-aliran tersebut bisa teman-teman catat juga ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke dalam landasan psikologi. Landasan psikologi ini adalah landasan yang memiliki arti ilmu yang mempelajari perilaku manusia terkait dari nama psikologi itu tersendiri ya teman-teman. Berikut kriteria pada landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama ada pembelajaran berada di bawah pengaruh langsung guru. Kemudian yang kedua ada pembelajaran harus menyenangkan dan nyaman bagi peserta didik tentunya. Selain dari kriterianya, dalam landasan psikologi terdapat 2 macam psikologi yang patut kita pelajari. Yang pertama ada psikologi perkembangan dan yang kedua ada psikologi belajar. Itu terkait psikologi yang mestinya kita pelajari. Kemudian yang ketiga kita masuk ke dalam landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini merupakan landasan yang dimana kurikulum itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan stakeholder atau pengguna lulusan. Selain dari itu, di dalam kurikulum terdapat diversifikasi kurikulum, yaitu potensi-potensi di wilayah setempat dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya.
dalam landasan sosiologi ini ada keterkaitannya dengan kebudayaan yang ada di masyarakat. Individu yang dididik adalah sosial yang berbudaya. Terkait dengan sosial kebudayaan ini bahwa pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan generasi muda untuk terjun ke dalam lapangan masyarakat atau kehidupan masyarakat nantinya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disingkat dengan IPTEK kalau kita ya. Nah, landasan IPTEK ini di mana perkembangan kurikulum harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Teknologi adalah cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan tools dan juga akal pikirannya, sedangkan seni merupakan bagian yang perlu dipelajari oleh peserta didik agar pembelajaran tidak terlihat membosankan. Ya, mungkin itu terkait landasan pengembangan kurikulum. Dapat disimpulkan bahwa landasan-landasan pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4 bagian yang bisa dipelajari, yaitu ada landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosiologis, dan yang keempat adalah landasan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas tontonan videonya. Apabila teman-teman menonton, mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena manusia itu tempatnya bersalah dan banyak dosa gitu ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.